Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, karena cerita yang akan aku sampaikan kali ini adalah kisah orang lain, kisah nyata yang diceritakan kembali kepadaku, dan jujur saja sampai sekarang setiap mengingatnya, bulu kuduk masih sering berdiri sendiri. Cerita ini terjadi di sebuah pesantren tua yang sudah berdiri puluhan tahun, letaknya agak jauh dari pemukiman warga, dikelilingi sawah dan pepohonan besar yang membuat suasananya terasa lembab dan sunyi. Terutama saat malam hari, pesantren ini dikenal cukup disiplin, para santri hidup sederhana, patuh pada aturan, dan sangat jarang keluar area pesantren kecuali ada keperluan penting. Di bagian belakang pesantren, tepat di dekat dapur lama yang sudah jarang digunakan, ada sebuah sumur tua. Sumur itu tidak pernah benar-benar ditutup rapat, hanya ditutupi papan kayu tebal yang warnanya sudah menghitam karena usia. Sumur itu dikenal dengan sebutan sumur belakang, dan sejak dulu sudah ada larangan tak tertulis bagi para santri untuk mendekatinya, apalagi saat malam hari. Orang-orang tua di sekitar pesantren bilang, sumur itu bukan sumur biasa. Dulu, jauh sebelum pesantren berdiri, tempat itu adalah lokasi pembuangan sesuatu yang tidak layak disebutkan. Ada juga yang bilang pernah terjadi peristiwa tragis, seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya di sana karena dipermalukan. Cerita-cerita itu hanya dianggap mitos oleh santri baru, tapi tidak bagi santri lama dan para pengurus pesantren. Kisah ini dialami oleh seorang santri bernama Farid, seorang santri pindahan yang baru 1 tahun mondok di pesantren itu. Farid dikenal cukup berani, logis, dan sering menertawakan cerita-cerita horor yang dipercaya teman-temannya. Baginya, semua itu hanya cara orang lama menakut-nakuti santri baru agar patuh aturan. Suatu malam, Farid mendapat giliran jaga dapur bersama 2 temannya. Tugas mereka sederhana, memastikan dapur bersih dan mematikan lampu setelah semua santri selesai makan malam. Malam itu hujan turun deras, membuat suasana pesantren semakin sepi. Setelah tugas selesai, kedua temannya memilih kembali ke asrama lebih dulu karena merasa tidak enak badan. Sementara Farid memutuskan untuk tinggal sebentar, sekadar merapikan peralatan yang belum tersusun rapi. Saat itulah Farid mendengar suara seperti air ditimba dari arah belakang dapur. Suara itu pelan, tapi jelas. Krek, krek, seperti tali yang bergesekan dengan bibir sumur. Farid terdiam, logikanya langsung bekerja. Siapa yang menimba air malam-malam begini, apalagi hujan deras? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Farid melangkah ke belakang dapur. Lampu di sana redup, hanya satu bohlam kecil yang berkedip-kedip. Dan di sanalah sumur itu berada. Papan penutup sumur yang biasanya rapat, malam itu sedikit terbuka. Dan dari dalam sumur, terdengar suara isak tangis. Pelan, tertahan, seperti seseorang yang sedang menangis sambil menahan sakit. Farid mencoba menenangkan diri. Dia memanggil pelan, "Siapa di situ?" Tidak ada jawaban. Isak tangis itu berhenti seketika. Udara di sekitar sumur terasa dingin menusuk, padahal hujan sudah mulai reda. Saat Farid mendekat 1 langkah lagi, tiba-tiba tercium bau anyir, campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Namun anehnya, kakinya seperti berat untuk mundur. Dari dalam sumur, perlahan muncul suara bisikan. Suaranya seperti perempuan, serak, dan sangat dekat. "Kenapa kau datang?" Farid mundur refleks. Papan kayu penutup sumur tiba-tiba bergerak sendiri, bergeser lebih lebar. Dan dari kegelapan sumur, Farid melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sepasang mata merah menatap lurus ke arahnya dari dasar sumur. Farid berteriak dan berlari sekuat tenaga kembali ke asrama. Malam itu ia demam tinggi dan mengigau, menyebut-nyebut sumur, perempuan menangis, dan tangan dingin yang menarik kakinya. Sejak kejadian itu, Farid berubah. Ia sering melamun, takut ke kamar mandi sendirian. Dan setiap malam Jumat, ia selalu terbangun tepat pukul 12 malam, dengan mata terbuka menatap langit-langit, sambil berbisik pelan seolah berbicara dengan seseorang. Beberapa santri mulai menyadari, setiap Farid terbangun di malam itu, dari arah belakang pesantren selalu terdengar suara air ditimba, disusul tangisan yang semakin lama semakin keras, seakan meminta untuk dikeluarkan dari dalam sumur. Hingga suatu malam, Farid menghilang. Kasurnya kosong, selimutnya masih rapi, dan yang paling membuat pengurus pesantren gemetar, papan penutup sumur belakang ditemukan terbuka lebar, dengan bekas tanah basah dan jejak kaki yang mengarah ke dalam. Dan di dasar sumur itu, terdengar suara Farid memanggil pelan, bercampur dengan tawa perempuan yang sama, tawa yang katanya sudah menunggu sangat lama. Pagi itu pesantren gempar. Pengurus, santri senior, bahkan warga sekitar ikut berkumpul di belakang dapur. Sumur itu dikelilingi orang-orang yang wajahnya pucat, tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Bau anyir masih tercium jelas, meski matahari sudah tinggi. Seorang ustadz sepuh yang sudah puluhan tahun mengabdi di pesantren itu akhirnya datang.
Wajahnya tenang, tapi sorot matanya berubah saat melihat papan penutup sumur. Beliau hanya menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Akhirnya dia benar-benar mengambil satu lagi. Tak ada yang berani bertanya siapa dia yang dimaksud. Karena sebagian orang di sana sudah tahu jawabannya. Usaha pencarian Farid dilakukan sepanjang hari. Tali panjang diturunkan ke dalam sumur. Namun anehnya, tali itu seperti tak pernah menyentuh dasar. Padahal menurut ukuran, sumur itu seharusnya tidak terlalu dalam. Setiap kali tali ditarik kembali, ujungnya selalu basah dan berlumur tanah hitam pekat. Dan satu hal yang membuat semua orang merinding. Di tali itu, selalu ada bekas seperti cakaran jari manusia. Malam harinya, pesantren mengadakan doa bersama. Semua santri diwajibkan berada di masjid. Tak ada yang boleh keluar, apalagi ke belakang pesantren. Namun tepat saat doa mencapai puncaknya, terdengar suara jeritan panjang dari arah sumur. Jeritan itu bukan hanya satu, melainkan bercampur, seperti banyak suara yang saling tumpang tindih. Ada suara perempuan menangis, ada suara laki-laki mengerang, dan di antaranya, suara Farid yang sangat dikenali. "Tolong aku," dingin, gelap. Beberapa santri pingsan saat itu juga. Lampu masjid sempat mati beberapa detik. Dan ketika menyala kembali, Ustadz sepuh itu sudah berdiri dengan wajah tegas. Beliau berkata bahwa penunggu sumur itu adalah arwah yang terikat oleh dendam dan rasa malu. Ia tidak bisa pergi, dan setiap beberapa tahun, ia akan mencari teman. Biasanya santri yang hatinya sedang kosong, sombong, atau meremehkan larangan. Farid, tanpa sadar, telah memenuhi semua itu. Ritual khusus pun dilakukan tengah malam. Ustadz sepuh, dibantu beberapa kiai, mendatangi sumur dengan membawa air doa dan ayat-ayat suci. Santri lain hanya bisa menunggu dari kejauhan. Hujan kembali turun deras seolah langit ikut menyaksikan. Saat ayat dibacakan, sumur itu bergetar. Tanah di sekelilingnya bergerak, dan dari dalam sumur terdengar tawa keras bercampur jeritan marah. "Dia milikku, dia sudah menatap mataku." Tiba-tiba tangan pucat dengan kuku panjang mencuat dari dalam sumur. Mencakar udara, mencoba meraih siapa saja yang ada di dekatnya. Para kiai tetap melanjutkan bacaan. Hingga akhirnya terdengar suara benturan keras dari dalam sumur. Seperti sesuatu jatuh ke dasar. Suara itu berhenti. Sumur kembali sunyi. Pagi harinya, jasad Farid ditemukan. Tergeletak lemah di dekat sumur. Masih hidup, tapi matanya kosong. Rambutnya memutih sebagian. Dan sejak hari itu, Farid tak pernah bisa bicara normal lagi. Ia hanya duduk, termenung. Dan jika malam tiba, ia selalu menangis ketakutan. Menolak tidur, karena menurutnya, setiap ia memejamkan mata, perempuan itu datang, menarik kakinya, dan berbisik dari kegelapan, "Aku masih menunggu." Farid akhirnya dipulangkan ke keluarganya. Dan sumur belakang pesantren itu ditutup permanen. Ditimbun tanah, dan di atasnya dibangun musala kecil. Namun cerita tidak berhenti di situ. Beberapa santri yang mondok setelah kejadian itu mulai mengalami hal aneh. Air kamar mandi sering berubah keruh. Suara timba masih terdengar saat malam Jumat. Dan kadang, dari arah musala kecil itu, terdengar suara orang menangis lirih. Seolah, penunggu sumur itu belum benar-benar pergi. Dan katanya, sampai sekarang, ia masih mencari seseorang, yang berani mendekat, dan menatap ke dalam kegelapan sumur yang sudah tidak terlihat lagi. Beberapa tahun setelah kejadian Farid, pesantren itu tampak berjalan normal dari luar. Santri datang dan pergi. Kegiatan mengaji tetap berlangsung. Musala kecil di belakang pesantren terlihat biasa saja, bahkan sering dipakai untuk salat sunnah oleh santri yang ingin suasana tenang. Namun justru dari santri-santri baru itulah, cerita aneh mulai muncul satu persatu. Ada seorang santri bernama Ilham. Ia dikenal pendiam dan rajin. Sering bangun lebih awal untuk tahajud. Dan hampir selalu memilih musala kecil di belakang pesantren karena menurutnya tempat itu paling khusyuk. Pada awalnya tidak ada yang mencurigakan. Sampai suatu pagi, Ilham ditemukan duduk di depan musala dengan wajah pucat. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Tadi malam ada yang ikut salat bersamaku." Teman-temannya mengira Ilham hanya kelelahan. Namun malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Ilham kembali ke asrama dengan langkah gemetar. Dan kali ini ia menangis tanpa suara. Ia akhirnya bercerita kepada teman sekamarnya. Saat ruku terakhir, ia melihat ada kain putih menjuntai di sampingnya. Saat sujud, ia mencium bau tanah basah yang sangat menyengat. Dan ketika menoleh sedikit, ia melihat rambut hitam panjang menutupi wajah seseorang yang berdiri tepat di belakang safnya. Yang membuatnya hampir pingsan, sosok itu tidak memiliki kaki.
Bagian bawahnya seperti menyatu dengan lantai musala. Sejak malam itu, Ilham tidak pernah mau mendekati musala kecil lagi. Namun gangguan justru berpindah ke asrama. Setiap pukul 12 malam, terdengar suara langkah basah di lorong. Seperti kaki yang habis menginjak lumpur. Disusul suara air menetes di lantai semen. Beberapa santri bersumpah melihat bekas jejak kaki kecil mengarah ke tempat wudhu, lalu menghilang tepat di depan kran yang paling ujung. Dan setiap jejak itu muncul, air kran selalu menetes sendiri. Meski sudah dipastikan tertutup rapat, Ustadz sepuh yang dulu memimpin ritual sudah wafat. Pesantren dipimpin oleh pengasuh baru, yang tidak sepenuhnya percaya cerita lama. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, saat hujan turun tanpa henti, listrik padam di seluruh area pesantren. Dalam gelap, terdengar suara tangisan dari arah belakang. Bukan lagi dari sumur, melainkan dari bawah lantai musala. Tangisan itu semakin lama semakin jelas, disertai suara ketukan pelan. Duk, duk, duk. Seperti seseorang mengetuk dari dalam tanah. Para santri berkumpul di masjid utama, membaca doa bersama dengan suara bergetar. Dan di tengah bacaan itu, seorang santri berteriak histeris. Ia menunjuk ke arah pintu masjid. Di sana berdiri sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya basah, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya merah meneteskan air. Perempuan itu tidak masuk, hanya berdiri diam, lalu tersenyum tipis. Dan dengan suara yang sangat pelan namun jelas terdengar oleh semua orang, ia berkata, "Sumurnya ditutup, tapi aku masih di sini." Sosok itu menghilang bersamaan dengan padamnya suara tangisan. Sejak malam itu, beberapa santri memilih keluar dari pesantren. Ada yang sakit tanpa sebab, ada yang mimpi ditarik ke dalam tanah, dan ada yang mengaku setiap bercermin, melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Hingga suatu hari, saat renovasi kecil dilakukan di area belakang, para pekerja menemukan sesuatu di bawah lantai musala. Potongan kain kafan lama, dan tulang belulang yang sudah rapuh. Terkubur tidak terlalu dalam, pesantren kembali sunyi. Area belakang ditutup total, dan tidak ada lagi yang berani membicarakan sumur itu. Namun orang-orang sekitar percaya, selama kisahnya masih diceritakan, selama masih ada rasa penasaran, penunggu sumur belakang pesantren itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan mungkin, saat kamu mendengar suara air menetes di malam hari, ia sedang berdiri sangat dekat, menunggu siapa yang akan menoleh ke belakang. Setelah penemuan tulang belulang itu, pesantren sempat ditutup sementara. Para santri dipulangkan, area belakang dipagari seng tinggi, dan musala kecil itu dibiarkan terkunci rapat. Warga sekitar mengira semuanya akan selesai. Namun justru sejak itulah gangguan mulai merambat keluar pesantren. Rumah-rumah warga yang paling dekat dengan pagar belakang mulai mengalami kejadian aneh. Sumur warga tiba-tiba keruh dan berbau tanah busuk. Ember yang ditinggalkan semalaman selalu berpindah posisi. Dan beberapa orang mendengar suara timba ditarik sendiri padahal tidak ada siapa-siapa. Seorang warga bernama Pak Wiryo menjadi yang paling parah. Setiap malam ia terbangun karena mendengar suara perempuan menangis di belakang rumahnya. Tepat di arah sumur tua miliknya. Padahal sebelumnya sumur itu tidak pernah bermasalah. Suatu malam, Pak Wiryo memberanikan diri mengintip. Dan ia melihat sosok perempuan duduk di bibir sumur. Membelakanginya, rambutnya panjang menutupi seluruh punggung. Dan air dari rambut itu menetes tanpa henti. Pak Wiryo memanggil istrinya, namun saat mereka kembali bersama, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas tangan basah di bibir sumur. Dan bau anyir yang membuat mual. Tak lama kemudian, pesantren dibuka kembali. Dengan aturan baru, area belakang benar-benar dilarang. Dan santri tidak boleh keluar kamar setelah jam tertentu. Namun ada satu santri baru bernama Naufal. Ia tidak tahu cerita lama. Dan tidak pernah diberitahu secara lengkap. Yang ia tahu hanya satu. Bahwa sinyal ponsel paling kuat ada di dekat pagar belakang. Suatu malam, Naufal diam-diam keluar asrama. Ia berdiri dekat pagar seng. Menelpon keluarganya. Angin dingin berembus pelan. Dan ia mendengar suara air menetes dari balik pagar. Naufal penasaran. Ia mengintip lewat celah seng. Dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di balik pagar itu, bukan lagi musala, bukan lagi tanah timbunan, melainkan sebuah sumur tua, utuh, seolah tidak pernah ditutup. Di dalam pantulan air sumur itu, Naufal melihat bayangannya sendiri. Namun bayangan itu tersenyum. Sementara wajah Naufal tidak. Dari belakang bayangan itu, muncul wajah perempuan dengan mata merah. Menempel di bahu pantulan Naufal. Ponsel Naufal terjatuh. Dan ia berlari sambil berteriak. Malam itu ia pingsan. Dan baru sadar keesokan harinya dengan bekas cekikan di leher.
Sejak kejadian itu, Naufal sering berbicara sendiri. Ia mengatakan ada yang menunggu giliran. Bahwa sumur itu tidak pernah pindah. Hanya berpindah wajah. Para pengurus pesantren akhirnya memanggil orang-orang pintar dari berbagai daerah. Mereka sepakat satu hal, penunggu sumur itu tidak terikat tempat. Melainkan cerita, selama kisahnya terus diingat, ia akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan malam terakhir sebelum ritual penutupan besar dilakukan, seluruh santri mendengar suara yang sama. Suara perempuan itu, kali ini bukan menangis, melainkan berbisik lembut dari segala arah. Aku hanya ingin ditemani. Lampu pesantren mati serentak, angin berhenti, dan dari arah belakang, terdengar suara air ditimba. 1 kali, 2 kali, lalu sunyi. Keesokan paginya, di dinding pagar seng belakang, muncul tulisan berlumpur, seperti ditulis dengan jari, sumurnya ada di mana kamu takut. Dan sejak hari itu, setiap pesantren yang memiliki sumur tua, setiap tempat sunyi yang airnya terlalu tenang, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah itu benar-benar hanya sumur, atau ada sesuatu yang sedang menunggu. Diam, gelap, dan sabar. Malam setelah tulisan berlumpur itu muncul, tidak ada satupun santri yang bisa tidur nyenyak. Udara pesantren terasa berat, sunyi yang tidak wajar, bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Beberapa santri mengaku mendengar suara bisikan tepat di telinga mereka. Bukan suara keras, melainkan sangat pelan, seperti orang bernafas sambil berbisik nama mereka masing-masing. Ada yang dipanggil dari balik lemari, ada yang mendengar dari arah kamar mandi, dan ada yang bersumpah mendengar suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Naufal menjadi semakin parah. Ia sering duduk di sudut kamar, menggambar lingkaran-lingkaran hitam di lantai dengan arang. Ketika ditanya apa yang ia gambar, ia hanya menjawab datar, jalannya jangan ditutup, nanti dia marah. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh setelah ritual besar direncanakan. Hujan tidak turun, namun tanah di belakang pesantren mendadak basah. Bau sumur tua kembali tercium jelas. Meski tidak ada satupun sumur yang terlihat, salah satu pengurus terbangun karena mendengar suara ember jatuh. Saat ia keluar kamar, ia melihat lantai lorong basah memanjang. Jejak air itu mengarah ke kamar Naufal. Pintu kamar terbuka, dan di dalamnya, Naufal berdiri menghadap dinding. Diam, tidak bergerak. Di dinding itu, ada genangan air, dan di permukaannya, terlihat pantulan wajah perempuan itu. Jelas, tersenyum, seolah berdiri tepat di belakang Naufal. Pengurus itu berteriak memanggil yang lain. Namun saat mereka datang, genangan air menghilang. Naufal terjatuh lemas, dan di telapak kakinya, ada bekas lumpur hitam, dingin. Malam ritual pun akhirnya dipercepat. Para kiai kembali membaca doa. Namun kali ini suasananya berbeda. Angin berputar di satu titik, tepat di belakang pesantren. Seperti pusaran tak terlihat, tanah bergemuruh pelan, dan dari dalamnya terdengar suara perempuan itu. Bukan marah, bukan menangis, melainkan tertawa lirih. Kalian menutup lubang, tapi lupa kenangan. Satu persatu santri mulai menangis tanpa sebab. Beberapa memegangi dada, merasa sesak, seolah ada tangan dingin yang menekan dari dalam. Tiba-tiba air muncul dari sela-sela tanah, mengalir membentuk lingkaran besar, dan di tengah lingkaran itu, tanah amblas perlahan, bau busuk menyebar, dan dari lubang yang terbuka, terlihat dinding sumur tua, basah, retak, dan nyata. Sumur itu muncul kembali di tempat yang tidak seharusnya. Para kiai terdiam, karena mereka sadar, ini bukan lagi soal tempat, melainkan sesuatu yang sudah terlanjur dibangunkan. Dari dalam sumur, muncul suara berbisik terakhir malam itu. Suaranya sangat dekat, sangat lembut. Aku tidak ingin pergi, aku ingin ditemani selamanya. Dan tepat sebelum azan subuh berkumandang, sumur itu perlahan menghilang. Tanah kembali rata. Namun satu hal tertinggal, Naufal tidak pernah ditemukan lagi. Yang tersisa hanya pakaiannya, basah, dan di lipatan bajunya, ada segumpal tanah hitam, serta sehelai rambut panjang. Sejak malam itu, pesantren tersebut resmi ditutup permanen. Bangunannya terbengkalai, ditelan waktu. Namun warga sekitar bilang, jika kamu melewati area itu saat malam, dan mendengar suara air menetes padahal tidak hujan, jangan pernah menoleh, jangan mencari sumbernya, karena penunggu sumur itu, tidak lagi tinggal di belakang pesantren. Ia tinggal di tempat terakhir yang berani kamu datangi sendirian. Bertahun-tahun setelah pesantren itu ditutup, bangunannya berubah menjadi reruntuhan. Dinding retak ditumbuhi lumut, atap runtuh sebagian, dan area belakangnya kini ditutupi semak liar setinggi dada orang dewasa. Tidak ada lagi papan nama, tidak ada tanda pernah ada pesantren. Namun warga sekitar tetap menghindari tempat itu, terutama setelah maghrib. Anehnya,
Sejak penutupan pesantren, cerita tentang penunggu sumur tidak ikut menghilang. Justru menyebar ke tempat-tempat lain. Seorang pemuda yang mengaku pernah berkemah tak jauh dari reruntuhan itu bercerita. Malam itu ia terbangun karena mendengar suara air ditimba. Padahal di lokasi itu sudah tidak ada sumur sama sekali. Saat ia menyalakan senter, ia melihat genangan air di tanah. Dan di tengah genangan itu, ada pantulan wajahnya sendiri. Namun seperti kisah sebelumnya, pantulan itu tersenyum lebih dulu. Pemuda itu lari meninggalkan tendanya. Dan keesokan harinya, di telapak kakinya muncul bekas lumpur hitam. Dingin, dan tidak bisa dihilangkan meski dicuci berkali-kali. Sejak saat itu, kisah serupa mulai muncul di berbagai tempat. Bukan hanya di desa itu, tapi di pesantren lain, di rumah kosong, bahkan di kamar mandi umum. Selalu diawali dengan satu hal yang sama. Suara air menetes, air ditimba, atau suara kaki basah berjalan pelan di lantai. Dan selalu ada satu orang yang menoleh, yang penasaran, yang merasa ingin tahu. Mereka yang menoleh biasanya mulai berubah. Sering melamun, takut pada cermin, dan enggan sendirian. Beberapa di antaranya mengaku bermimpi berada di dalam sumur. Dindingnya basah, gelap, dan semakin sempit. Sementara dari atas, perempuan itu menatap sambil tersenyum. Sebentar lagi, aku tidak sendiri. Ada satu cerita yang paling ditakuti warga. Tentang seorang anak kecil, yang hilang di dekat sumur tua milik kakeknya. Anak itu ditemukan 3 hari kemudian. Duduk diam di tepi sumur. Tubuhnya kering, namun rambutnya basah. Saat ditanya kemana saja, anak itu hanya menjawab polos. Aku main sama ibu yang tinggal di bawah. Sejak saat itu, setiap sumur tua di desa itu mulai ditutup, ditimbun, bahkan dicor. Namun orang-orang pintar yang didatangkan selalu berkata hal yang sama. Penunggu itu tidak tinggal di sumur. Sumur hanya pintu ke tempat yang sunyi. Ke orang-orang yang sedang kosong. Ke mereka yang sendirian terlalu lama. Dan katanya, jika suatu malam, kamu sendirian, mendengar suara air menetes di tempat yang tidak seharusnya. Lalu hatimu tiba-tiba terasa sangat sepi. Jangan menjawab, jangan mencari, dan jangan berkata apapun. Karena saat kamu merasa ada yang menunggumu, itu bukan perasaanmu sendiri. Itu adalah panggilan. Dan sampai hari ini, belum ada yang tahu berapa banyak yang sudah menoleh dan tidak pernah benar-benar kembali. Waktu terus berjalan, namun cerita tentang penunggu sumur itu justru semakin sering terdengar. Bukan lagi sebagai kisah pesantren, melainkan sebagai pengalaman pribadi orang-orang yang tidak saling mengenal. Seorang sopir travel pernah bercerita. Ia berhenti di rest area kecil tengah malam, masuk ke kamar mandi paling ujung, dan mendengar suara air menetes dari bilik sebelah. Padahal seluruh kamar mandi kosong, lampu sebagian mati, dan tidak ada satupun keran yang terbuka. Saat ia bercermin, ia melihat pantulan seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambutnya menutup wajah. Dan dari rambut itu, air menetes ke lantai. Sopir itu jatuh pingsan. Dan ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Namun sejak malam itu, ia tidak pernah mau berhenti di rest area sepi lagi. Di tempat lain, seorang mahasiswa kos mengalami hal serupa. Setiap malam ia mendengar suara ember diseret dari kamar mandi bersama. Awalnya ia pikir hanya penghuni lain. Hingga suatu malam, ia membuka pintu kamar, dan melihat lorong kos basah. Jejak air mengarah ke depan kamarnya sendiri. Di depan pintunya, ada bekas tangan basah. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Menunggu. Mahasiswa itu pindah keesokan harinya. Namun gangguan tidak berhenti. Ia masih mendengar suara air di kamar mandi kos barunya. Meski bangunannya berbeda, tempatnya jauh. Orang-orang mulai menyadari satu hal. Penunggu itu tidak mengikuti tempat. Ia mengikuti orang. Terutama mereka yang pernah merasa sendirian. Pernah merasa ingin ditemani, atau pernah menertawakan cerita-cerita yang dianggap tak masuk akal. Ada seorang ustaz muda yang mencoba menelusuri kisah awalnya. Ia menemukan catatan lama, tentang seorang perempuan yang dipermalukan, dibuang, dan dilupakan, hingga akhirnya memilih sumur sebagai tempat terakhirnya. Namanya tidak pernah ditulis, wajahnya tidak pernah dikenang, yang tersisa hanya rasa sepi, dan keinginan untuk tidak sendirian lagi. Jika tak ada yang mau mendengarku di atas, aku akan menunggu di bawah. Itulah kalimat terakhir dalam catatan itu. Sejak membaca catatan tersebut, ustaz muda itu mulai sering bermimpi. Berdiri di tepi sumur, melihat air yang tenang, dan di dalamnya, pantulan wajahnya sendiri. Namun di balik pantulan itu, selalu ada mata merah yang menatap penuh harap. Ustaz itu akhirnya menghentikan pencariannya. Ia berkata, tidak semua yang ditinggalkan ingin diselamatkan.
Beberapa hanya ingin ditemani. Dan mungkin, itulah yang paling berbahaya, karena tidak semua panggilan terdengar menyeramkan. Ada yang terdengar lembut, hangat, dan sangat meyakinkan. Jadi jika suatu malam, kamu sendirian, dan mendengar suara air di tempat yang tak seharusnya, lalu hatimu terasa kosong, dan ingin sekali menoleh. Ingat satu hal, penunggu sumur itu tidak menarik paksa. Ia hanya menunggu, sampai kamu melangkah sendiri ke arahnya. Setelah catatan itu tersebar di kalangan terbatas, cerita tentang penunggu sumur mulai terdengar di media sosial lokal. Orang-orang membagikan pengalaman mereka, baik yang nyata maupun yang hanya terdengar seperti mimpi buruk. Namun satu pola yang sama selalu muncul. Setiap orang yang bertemu dengannya, selalu memulai dengan rasa penasaran. Selalu ada suara air yang menetes, samar di awal, lalu perlahan menjadi jelas. Dan selalu ada perasaan sendirian yang begitu pekat. Ada seorang gadis remaja bernama Siska. Ia tinggal di rumah kakeknya yang berada di pinggir desa, tidak jauh dari lokasi pesantren lama. Satu malam ia bangun karena mendengar suara air menetes di dapur. Padahal rumah kosong dan lampu mati. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasakan udara dingin masuk dari arah sumur tua di halaman belakang. Siska mencoba menenangkan diri, namun rasa penasaran lebih kuat. Ia menyalakan senter dan mengintip ke arah sumur. Di permukaan air sumur, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Namun dari belakang pantulan itu, muncul rambut panjang basah menutupi wajah yang pucat. Dan sepasang mata merah menatap lurus ke arahnya. Siska berteriak, dan segera menutup mata. Namun saat dibuka kembali, sosok itu hilang. Yang tersisa hanyalah genangan air yang memantulkan cahaya bulan. Seminggu kemudian, Siska mulai bermimpi. Mimpi yang sama setiap malam. Berdiri di tepi sumur, rambut panjang menutupi wajahnya, dan suara perempuan itu berbisik, lembut namun dingin. Aku menunggumu, jangan pergi. Sadar bahwa ini lebih dari sekadar mimpi, Siska mencari bantuan. Tetapi orang yang ia ceritakan hanya tersenyum dan berkata, jangan terlalu mencoba mengerti, kadang yang menunggu tidak ingin dijelaskan, hanya ingin ditemani. Sejak saat itu, desa itu mulai dikenal dengan sumur berhantu. Bukan hanya satu sumur tua, tetapi setiap sumur yang lama, yang ditinggalkan, yang terlupakan, dikaitkan dengan cerita itu. Dan sampai sekarang, mereka yang pernah mendengar suara air menetes, atau merasa ada yang menatap dari belakang saat sendiri, biasanya tidak pernah menoleh, dan selalu berjalan cepat, tanpa bertanya, tanpa mencoba mengerti. Karena bagi penunggu sumur, menunggu adalah cara paling aman untuk tetap ada. Dan siapapun yang terlalu ingin tahu, mereka tidak akan benar-benar kembali. Beberapa tahun kemudian, cerita tentang penunggu sumur itu mulai terdengar di kota-kota lain. Bukan lagi hanya di desa pesantren lama, tapi di berbagai tempat yang memiliki sumur tua atau bahkan genangan air yang lama tak tersentuh. Ada seorang pria bernama Ardi, seorang fotografer urban exploration. Ia gemar mendokumentasikan bangunan kosong dan tempat terlupakan. Suatu malam, ia mendengar kisah dari warga tentang sumur tua di sebuah rumah kosong di pinggir kota. Katanya, jika malam tiba dan sendirian, suara air bisa terdengar menetes meski sumur itu kering. Ardi penasaran. Ia memutuskan untuk pergi sendiri. Membawa kamera dan senter, ia tertawa pelan, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya cerita rakyat. Setelah tiba, suasana sepi membuat bulu kuduknya berdiri. Tanah di sekitar sumur terlihat lembab meski hujan tidak turun. Ia menyalakan senter, dan dari pantulan air di dasar sumur yang dangkal, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Pantulan wajahnya, tapi di belakang pantulan itu, ada sosok perempuan dengan rambut panjang basah menutupi wajahnya. Matanya merah, menatap lurus ke arah Ardi. Ardi membeku, kamera di tangannya jatuh ke tanah. Dan saat ia menoleh, sosok itu tidak ada di tempat seharusnya. Hanya terdengar suara air ditimba, perlahan, mendekat. Ia berlari keluar, tapi tanah seolah menahan langkahnya. Udara menjadi dingin menusuk, dan dari arah sumur terdengar suara berbisik. Aku menunggumu, jangan pergi. Ardi berhasil kabur, tapi sejak malam itu, setiap kali ia menatap cermin atau mengambil foto sendiri, selalu ada pantulan sosok itu di belakangnya. Tidak pernah jelas sepenuhnya, hanya mata merah yang menatapnya penuh harap. Dan warga sekitar mulai percaya satu hal. Penunggu sumur itu, bukan hanya menunggu di sumur tua. Ia menunggu di pantulan air. Di genangan kecil, di kaca jendela, di cermin kamar mandi yang jarang digunakan. Dan siapapun yang terlalu ingin tahu, atau terlalu sendirian, suara air akan datang duluan. Lembut, menenangkan, dan menyesatkan. Hingga kini, orang-orang masih bertanya-tanya, berapa banyak yang sudah menoleh, dan berapa banyak yang akhirnya ikut menunggu.
Dengan mata merah menatap, menunggu ditemani. Bertahun-tahun berlalu, kisah penunggu sumur itu tidak pernah benar-benar hilang. Banyak yang mencoba menafsirkan, banyak yang menertawakan, tapi yang pernah menemukannya, tahu satu hal, penunggu itu tidak pernah marah jika diperlakukan dengan hormat. Ia hanya menunggu ditemani. Ada seorang pemuda bernama Raka. Ia bekerja sebagai penjaga malam di gedung kosong kota tua. Suatu malam, ia melihat genangan air di lantai dasar. Padahal tidak ada pipa bocor, tidak ada hujan. Suara tetesan air terdengar perlahan, berirama, seperti menunggu seseorang. Rasa penasaran Raka mengalahkan rasa takut. Ia mendekat dan melihat pantulan dirinya. Tetapi dari balik pantulan itu, muncul rambut hitam panjang menutupi wajah. Dan sepasang mata merah menatap lurus ke arah Raka. Raka mundur, tapi seolah kaki dan tanah tidak sejalan. Ia terpaku, merasakan dingin menusuk ke tulang. Dan sosok itu berbisik pelan, tapi jelas. Akhirnya, ada yang datang. Raka lari meninggalkan gedung. Namun sejak malam itu, setiap ia menatap air di cangkir, wastafel, atau bahkan genangan di jalan, ia melihat pantulan itu. Dan setiap kali, mata merah itu menatapnya penuh harap. Tidak menyeramkan, tapi membuatnya merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Orang-orang mulai percaya, penunggu sumur itu, kini bisa hadir di mana saja. Di air yang tenang, di kaca yang memantulkan cahaya bulan, dan di pantulan diri sendiri. Dan yang menakutkan, ia tidak pernah paksa siapapun. Ia hanya menunggu, sampai seseorang menoleh, atau sampai ada yang merasa sendiri terlalu lama. Banyak yang menolak percaya, tapi mereka yang pernah mendengar tetesan air di malam sunyi, tahu bahwa menoleh, bukan pilihan yang aman. Dan sampai hari ini, ada yang bilang, jika kamu sendirian di malam gelap, mendengar suara air menetes, dan hatimu tiba-tiba terasa sepi, itulah saat penunggu itu memanggilmu dengan lembut. Dan bagi yang penasaran, jangan pernah menoleh terlalu lama. Dan malam itu, cerita penunggu sumur kembali muncul ke permukaan, kali ini lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari orang-orang biasa. Seorang gadis bernama Naya tinggal di kosan tua dekat kampus. Kosannya sederhana, namun di belakang ada selokan tua yang selalu berisi air hujan. Malam itu, ia bangun karena mendengar suara tetesan air yang berirama, samar tapi jelas. Suara itu datang dari arah selokan yang biasanya diam dan tidak pernah berbunyi. Rasa penasaran membuat Naya membuka jendela. Cahaya bulan menerpa permukaan air. Dan dari pantulan itu, ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang basah. Wajahnya tertutup rambut, tapi mata merah menyala menatap lurus ke arah Naya. Jantung Naya berdegup kencang. Ia menutup jendela dengan cepat, namun dari pantulan kaca, sosok itu masih terlihat. Tidak menyeramkan, hanya menatap dengan penuh harap, seperti menunggu sesuatu yang sudah lama hilang. Sejak malam itu, Naya merasa tidak pernah sendirian. Suara air menetes selalu terdengar, entah dari wastafel, cangkir air, atau bahkan dari shower kamar mandi. Pantulan sosok itu selalu muncul di cermin kamar mandi. Dan terkadang, ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya saat menoleh. Naya mencari cara agar tidak diganggu. Ia menutup semua keran, menutup cermin dengan kain. Namun suara itu tetap ada. Dan mata merah itu tetap menatapnya setiap kali ia memandang air. Orang-orang di kosan mulai memperhatikan. Beberapa santri dari kampus lain pun ikut bercerita tentang pengalaman serupa. Suara tetesan air di malam hari. Dan sosok yang menunggu. Yang tidak menyeramkan, tapi membuat bulu kuduk merinding. Dan yang paling menakutkan, penunggu itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Dan ia selalu menunggu. Sampai ada yang menoleh. Atau sampai seseorang terlalu kesepian. Jadi, jika suatu malam kamu sendirian, mendengar suara air menetes di tempat yang seharusnya diam, dan hatimu tiba-tiba terasa hampa, ingat satu hal, penunggu sumur itu menunggu, dan ia selalu menemukan cara agar kamu melihatnya sendiri. Malam-malam berikutnya, kisah Naya mulai menyebar ke teman-temannya di kampus. Beberapa dari mereka tidak percaya, namun ada satu teman laki-lakinya, Randy, yang juga mulai merasakan hal aneh. Randy tinggal di kamar kos yang bersebelahan dengan Naya. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara air menetes dari arah kamar Naya. Padahal pintu kamar tertutup rapat. Ketika menoleh, ia melihat cahaya redup dari celah pintu. Dan pantulan wajah perempuan berambut panjang basah di kaca jendela Naya. Mata merah itu menatap lurus ke arah Randy. Tidak menyeramkan, tapi membuatnya merinding dan sulit bernapas. Randy ingin menutup pintu kamar Naya, tapi seolah tangannya berat. Dan saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah ada di lorong kos. Diam, hanya menatap, rambut basah menutupi wajah. Dan dari celah rambut itu terdengar bisikan. Datanglah,
Jangan takut, Randy menjerit. Teman-teman kosnya terbangun. Tapi saat semua berkumpul di lorong, tidak ada apapun. Hanya suara air yang menetes, pelan, berirama, dan menunggu. Keesokan harinya, beberapa penghuni kos memutuskan menutup semua cermin dan menutupi air di kamar mandi. Tetapi Randy dan Naya merasa sosok itu tetap hadir. Kadang di refleksi gelas air. Kadang di pantulan permukaan air hujan di lantai kos. Dan kadang, ia terasa ada di sudut kamar, hanya diam menunggu. Orang-orang mulai sadar satu hal. Penunggu sumur itu bukan hanya menunggu di sumur tua, atau di pesantren lama. Ia mengikuti mereka yang sendirian, yang penasaran, dan yang merasa kosong. Ia hadir dimanapun ada air dan pantulan. Dan yang paling menakutkan, ia tidak pernah marah. Ia hanya menunggu, dengan mata merah penuh harap. Dan setiap orang yang menoleh terlalu lama, akan merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Beberapa minggu setelah kejadian di kosan, Naya mulai merasa kelelahan mental dan fisik. Suara tetesan air selalu hadir setiap malam. Tidak peduli seberapa ia menutup keran, menutupi cermin, atau menjauh dari genangan air. Pantulan mata merah itu selalu muncul, kadang samar, kadang jelas. Suatu malam, Naya memutuskan untuk keluar dari kosan. Ia berjalan ke taman kota yang cukup sepi. Hanya ingin menghirup udara malam. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara air menetes dari arah kolam taman. Ia mendekat dengan hati-hati. Dan di permukaan air kolam, pantulan dirinya muncul. Tetapi dari balik pantulan itu, sosok perempuan dengan rambut panjang basah menatapnya. Mata merah menyala, penuh harap. "Aku menunggumu." Bisik itu terdengar lembut, menenangkan. Namun dingin sampai ke tulang. Naya ingin lari, tapi kakinya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan saat ia mencoba menoleh, sosok itu sudah muncul di permukaan air kolam, berdiri tanpa kaki, hanya tubuh bagian atas. Rambut menutupi wajah, meneteskan air terus-menerus. Ia berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Dan tiba-tiba, air kolam beriak sendiri, membentuk lingkaran besar di sekeliling Naya. Pantulan mata merah itu semakin mendekat, dan bisikan terdengar di seluruh telinga. "Tidak apa-apa, aku hanya menunggu." Naya akhirnya pingsan, dan ketika sadar, ia sudah berada di bangku taman. Basah kuyup, tapi tidak ada jejak siapapun di sekitarnya. Hanya suara air menetes yang pelan, seolah tertawa lembut. Sejak malam itu, Naya tidak pernah lagi sendirian di rumah atau di kamar kos. Dan teman-temannya mulai percaya, bahwa penunggu sumur, tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu orang yang sendirian, orang yang penasaran, orang yang ingin ditemani. Dan katanya, jika suatu malam kamu mendengar suara air menetes, tidak peduli dari mana asalnya, dan hatimu terasa hampa atau kesepian, ingat satu hal, menoleh, bukan pilihan yang aman. Beberapa bulan kemudian, cerita Naya mulai terdengar di kampus dan kos-kosan lain. Orang-orang mulai berbagi pengalaman mereka sendiri, meski berbeda lokasi. Tetapi satu hal selalu sama, suara air menetes, pantulan mata merah, dan rasa sepi yang menusuk tulang. Ada seorang mahasiswa bernama Dimas. Ia tidak percaya cerita Naya. Dan suatu malam, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri bahwa semuanya hanyalah imajinasi. Ia sengaja menunggu di kamar kosnya sendiri, lampu dimatikan, hanya senter kecil menyala. Untuk mendengar apakah suara air benar-benar ada. Awal malam, tidak ada apapun. Hanya angin pelan dan suara jauh kendaraan. Namun tepat tengah malam, terdengar tetesan air pelan dari kamar mandi. Dimas menertawakan dirinya sendiri. Hanya pipa bocor, biasa saja. Tetesan itu semakin jelas. Berirama, pelan tapi konsisten. Dimas menyalakan senter ke arah kamar mandi. Dan dari permukaan air di wastafel, pantulan sosok perempuan muncul. Rambut panjang menutupi wajah, mata merah bersinar di cahaya senter. Dimas mundur, tapi kaki seperti berat. Dan sosok itu berbisik dengan suara lembut, pelan. Akhirnya, ada yang menunggu. Pantulan itu mendekat, dan seolah bergerak mengikuti langkahnya. Tetapi tidak ada yang terlihat di kamar selain dirinya sendiri. Air tetes terus-menerus, di permukaan wastafel, di lantai, di pantulan dirinya sendiri. Dimas menjerit, lari keluar kamar. Tetapi saat ia melihat ke balik jendela, pantulan itu muncul di permukaan kaca luar. Mata merah menatap lurus ke arahnya. Dan ia merasakan dingin menusuk ke seluruh tubuh. Seolah ada tangan menyentuh pundaknya dari belakang. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah lagi tidur sendirian. Dan ia mulai menceritakan semua yang dialaminya. Bahwa penunggu sumur itu tidak pernah marah. Ia hanya menunggu orang yang sendirian, penasaran, atau ingin ditemani.
Dan yang menakutkan, ia selalu menemukan orang itu. Dimanapun ada air, genangan, atau pantulan diri sendiri. Dan siapapun yang menoleh, akan merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Beberapa tahun kemudian, cerita penunggu sumur mulai terdengar di kota-kota lain, bahkan di apartemen modern yang sama sekali jauh dari sumur tua atau pesantren lama. Ada seorang wanita bernama Alia, bekerja sebagai perancang interior. Suatu malam, ia lembur di apartemennya yang tinggi di lantai 15. Semua lampu dimatikan, hanya lampu meja yang redup. Ia sedang menata meja kerja ketika terdengar suara air menetes, halus, ritmis, tapi jelas datang dari arah wastafel kecil di dapurnya. Alia tersenyum kecil, mengira mungkin ada kebocoran pipa. Namun saat ia menyalakan lampu dapur, tidak ada air yang menetes. Hanya genangan tipis di permukaan wastafel, seolah ada seseorang baru saja menimba air dan meninggalkannya. Ketika ia menunduk untuk mengelap genangan itu, di permukaan air tampak pantulan wajahnya sendiri. Tapi dari balik pantulan itu muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, mata merah menatap lurus ke arah Alia. "Kau sendirian, tapi aku menunggumu." Bisikan itu lembut, menenangkan, tapi menusuk ke tulang. Alia terpaku, kakinya tidak bisa digerakkan. Sosok itu perlahan bergerak mendekat di permukaan air, meneteskan rambutnya, membuat genangan air membesar seolah ingin memeluk Alia. Sejak malam itu, Alia tidak pernah lagi menatap cermin atau permukaan air sendiri tanpa merasa ada yang menatap dari baliknya. Pantulan mata merah itu selalu hadir, di gelas air, di jendela, bahkan di layar laptop yang memantulkan cahaya. Orang-orang mulai percaya satu hal lagi, penunggu sumur bukan hanya penunggu tempat, tapi penunggu mereka yang kesepian, penasaran, dan terlalu ingin ditemani. Ia bisa muncul dimanapun ada air dan pantulan, apapun bentuknya, bahkan di kota modern sekalipun. Dan yang menakutkan, ia tidak pernah menyerang. Ia hanya menunggu hingga kamu menoleh, atau terlalu kesepian untuk menolak kehadirannya. Jadi, jika suatu malam kamu mendengar suara tetesan air di tempat yang seharusnya diam, dan hatimu terasa hampa, ingat satu hal, menoleh terlalu lama bukanlah pilihan yang aman. Lanjutan dari ceritanya, malam itu, Alia memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Ia menutup semua keran, menutupi permukaan air di dapur, dan menyingkirkan semua gelas atau wadah yang bisa memantulkan cahaya. Namun saat malam semakin larut, suara tetesan air itu tetap terdengar, lembut, ritmis, dan seakan menunggu langkahnya. Alia bangkit, membawa senter, mencoba menelusuri suara itu. Ia menuruni tangga, memasuki ruang tamu, dan bahkan mengecek balkon. Tidak ada siapapun, hanya suara air menetes yang semakin jelas dari arah lantai atas, meski ia berada di lantai 15, tidak ada kamar di atasnya. Saat ia menoleh ke jendela, pantulan dirinya muncul di kaca. Tetapi dari balik pantulan itu, sosok perempuan berambut panjang basah menatap lurus ke arahnya. Mata merah menyala, penuh harap. Dan dari dalam pantulan, terdengar bisikan lembut. "Akhirnya, kau datang." Alia menjerit dan menutup mata, tapi ketika membuka lagi, sosok itu sudah ada di permukaan air di wastafel dapur. Air menetes dari rambutnya, mengalir ke lantai, membentuk genangan yang makin besar. Dan Alia merasakan dingin menusuk ke seluruh tubuh, seperti tangan tak terlihat menyentuh pundaknya. Sejak malam itu, Alia tidak pernah bisa sendirian di apartemen. Ia selalu menyalakan lampu atau membiarkan musik terdengar sepanjang malam. Dan setiap kali ia menatap permukaan air, di gelas, di cangkir, atau di jendela, mata merah itu selalu hadir. Diam, menunggu, penuh harap. Orang-orang mulai percaya bahwa penunggu sumur itu bukan lagi sekadar cerita lama di pesantren atau desa terpencil. Ia bisa hadir dimanapun ada air, genangan, atau pantulan. Dan siapapun yang menoleh terlalu lama, terlalu penasaran, atau terlalu kesepian, akan merasakan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dan kata-kata yang terus berulang di telinga Alia, "Aku hanya ingin ditemani, jangan pergi." Lanjutan dari ceritanya, beberapa minggu setelah kejadian itu, Alia mulai merasakan sesuatu yang lebih intens. Tidak hanya di apartemennya, tetapi dimanapun ia berada. Di kantor, saat ia menatap layar komputer. Di kafe, saat ia memandang cangkir kopi. Dan bahkan di lift, saat cahaya lampu memantul di permukaan lantai yang basah. Pantulan mata merah itu selalu muncul, tidak menyeramkan, tapi menimbulkan rasa hampa yang luar biasa. Alia mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia terbangun karena suara tetesan air. Kadang di kamar mandi, kadang dari arah dapur, kadang dari arah jendela yang tertutup rapat. Suatu malam, Alia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh, tapi lorong kosong.
Hanya terdengar tetesan air yang menetes berirama. Ia menyalakan senter, dan dari pantulan layar laptop, sosok itu muncul lagi. Rambut panjang basah menutupi wajah, mata merah menatap lurus ke arahnya. "Mengapa kau lari? Aku hanya menunggu." Bisikan lembut itu terdengar, membuat Alia merinding sampai ke tulang belakang. Alia sadar satu hal, penunggu sumur itu tidak bisa diusir. Ia tidak marah, tidak menyerang, hanya menunggu. Menunggu orang yang sendirian, penasaran, atau terlalu ingin ditemani. Dan yang lebih menakutkan, ia selalu menemukan orang itu. Dimanapun ada air atau pantulan. Dan siapapun yang menoleh terlalu lama, akan merasakan kehadirannya. Mendengar bisikan lembutnya, merasakan dingin yang menusuk tulang. Dan sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Alia mulai mengerti bahwa menutup air, menyingkirkan cermin, atau menutup jendela, tidak cukup. Karena penunggu itu tidak mengikuti tempat. Ia mengikuti hati yang kosong. Mereka yang kesepian, yang ingin ditemani. Dan suara air adalah panggilannya. Malam itu, Alia menatap ke cangkir air di mejanya. Pantulan matanya sendiri muncul. Dan di belakang pantulan itu, mata merah itu menatap, menunggu dengan sabar. Dan ia tahu, ia tidak akan bisa menghindarinya selamanya. Lanjutan dari ceritanya. Beberapa bulan kemudian, kehadiran penunggu sumur semakin nyata bagi Alia. Ia mulai melihat sosok itu bukan hanya di pantulan air, tapi kadang di bayangan dirinya sendiri. Di kaca lift, di jendela bas malam, bahkan di layar ponsel saat video call. Suatu malam, Alia mencoba menghadapi rasa takutnya. Ia menyalakan semua lampu apartemen, membuka jendela, dan berdiri di depan cermin besar. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku tahu kau menungguku, tapi aku tidak akan lari." Pantulan mata merah itu muncul perlahan di permukaan cermin. Rambut panjang basah menutupi wajahnya, tetapi kali ini, ia tidak menatap penuh harap. Hanya diam, dan air menetes dari ujung rambutnya ke lantai, membentuk lingkaran kecil. "Aku hanya ingin ditemani, jangan pergi." Bisikan lembut itu terdengar di seluruh ruangan. Alia menunduk, merasakan dingin menusuk ke tulang belakang. Namun ia tetap berdiri, mencoba menenangkan diri. Dan anehnya, suara tetesan air itu berhenti perlahan. Pantulan mata merah itu tetap menatap, tapi diam, seolah menunggu reaksi Alia. Sejak malam itu, Alia merasa perubahan aneh. Suara air masih terdengar kadang-kadang. Tetapi ia tidak lagi merasa sepenuhnya takut. Ia mulai mengerti satu hal, penunggu itu tidak ingin menyakiti. Ia hanya ingin ditemani. Dan siapapun yang memahami itu, bisa selamat dari rasa panik yang menusuk. Tetapi Alia juga sadar, bagi yang menolak memahami, yang menoleh karena penasaran atau kesepian, penunggu itu tidak akan pergi. Ia akan selalu menunggu. Di air, di pantulan, di genangan, dan di cermin. Dan malam itu, saat Alia menatap cermin, ia tersenyum pelan. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sendirian. Tapi juga tidak sepenuhnya takut. Dan kata-kata itu masih berulang di telinganya. "Aku menunggumu, jangan pergi." Lanjutan dari ceritanya. Beberapa minggu setelah malam itu, Alia mulai merasakan hal-hal yang lebih aneh lagi. Tidak hanya di apartemen, tapi juga ketika ia bepergian. Di jalan sepi, di lift kantor, di kafe yang gelap, bahkan saat menatap genangan air di trotoar setelah hujan. Suatu malam, ia berada di rumah teman dekatnya. Lampu mati karena listrik padam. Hanya cahaya lilin yang temaram. Tiba-tiba terdengar suara tetesan air di lantai kayu, berirama seperti menunggu sesuatu. Alia menoleh ke arah sumber suara. Tetapi tidak ada siapapun. Ia menyalakan senter, dan di permukaan genangan air yang terbentuk di dekat jendela, muncul pantulan matanya sendiri. Tetapi dari balik pantulan itu, sosok perempuan berambut panjang basah menatap lurus ke arahnya. Mata merah itu bersinar di cahaya lilin, penuh harap. "Aku menunggumu, jangan pergi." Bisikan lembut itu terdengar di seluruh ruangan. Alia merasakan dingin menusuk tulang, tapi ia tidak lari. Ia menatap pantulan itu, perlahan, mencoba menenangkan diri. Dan anehnya, sosok itu tidak mendekat, tidak meneteskan air lebih banyak. Hanya diam, menatap seolah menunggu keputusan Alia. Alia mulai mengerti sesuatu yang lebih dalam. Penunggu itu bukan sekadar hantu yang menakutkan. Ia mengikuti mereka yang kesepian, yang ingin ditemani. Suara air adalah panggilannya. Pantulan adalah jalannya untuk hadir. Siapapun yang menolak memahami, akan terus diganggu. Dan siapapun yang terlalu ingin tahu, akan menatap mata merah itu terlalu lama. Dan mereka akan merasakan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Malam itu, Alia memutuskan untuk menerima kehadiran penunggu itu. Dengan tenang, ia berkata,
Aku tahu kau menungguku, aku tidak takut. Dan bisikan lembut itu terdengar lagi, lebih dekat. Akhirnya, aku tidak sendiri lagi. Lanjutan dari ceritanya. Beberapa malam berikutnya, Alia mulai merasakan perubahan aneh dalam hidupnya. Suara tetesan air masih terdengar, kadang samar, kadang jelas. Tetapi kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Seolah kehadiran penunggu itu menjadi sesuatu yang bisa diterima. Suatu malam, ia duduk di dapur, menatap gelas air di mejanya. Pantulan wajahnya muncul, dan di belakang pantulan itu, mata merah itu menatap dengan lembut. Tidak lagi menuntut atau menakut-nakuti. Hanya menunggu, seakan ingin berbicara. Alia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak sendirian, tapi aku juga tidak takut padamu. Bisiknya, suaranya nyaris hilang di ruang sepi. Pantulan itu bergerak perlahan, rambut panjang basah meneteskan air ke permukaan gelas. Dan suara bisikan terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih hangat. Akhirnya, kau menemani aku. Sejak malam itu, Alia mulai merasakan kehadiran penunggu itu di sekelilingnya. Tidak menakutkan, hanya selalu ada. Di pantulan air, di genangan hujan, di cermin. Ia mulai bisa berdamai dengan rasa sepi yang selama ini menghantuinya. Dan perlahan, suara tetesan air yang dulu menakutkan, kini terasa seperti teman yang selalu menunggu. Tetapi Alia tahu satu hal. Bagi siapapun yang menolak memahami, yang menolak menerima, mata merah itu tidak akan pernah pergi. Ia hanya menunggu. Menunggu seseorang yang kesepian, penasaran, atau ingin ditemani. Dan meski Alia kini berdamai, ia sadar. Penunggu sumur itu selalu ada, di tempat-tempat yang tenang, di pantulan air, dan di hati orang yang merasa sendiri. Lanjutan dari ceritanya. Beberapa bulan setelah malam itu, Alia mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dan sekaligus menenangkan sekaligus. Penunggu sumur itu tidak hanya muncul saat ia sendirian atau saat ada genangan air di sekitarnya. Kadang, ia muncul di mimpinya. Di mimpi itu, Alia berdiri di tepi sumur tua, yang airnya gelap dan tenang. Rambut panjang basah menutupi wajah perempuan itu. Mata merah menatap lurus ke arah Alia. Tetapi kali ini, ia tidak meneteskan air, tidak bergerak. Hanya diam, menunggu dengan sabar. Aku hanya ingin ditemani. Bisikan lembut itu terdengar di telinga Alia, membuat jantungnya berdegup cepat, tapi anehnya ia tidak takut. Ia menatap, perlahan tersenyum, dan berkata, "Aku di sini, aku menemanimu." Sejak malam itu, Alia mulai merasa sesuatu berubah dalam hidupnya. Suara tetesan air yang dulu menakutkan kini terasa seperti ritme yang menenangkan. Ia mulai bisa tidur nyenyak meski sendirian. Pantulan mata merah itu masih muncul, tapi tidak lagi menakutkan. Hanya menatap dengan penuh harap, seolah meminta teman. Tetapi Alia tahu satu hal. Penunggu sumur itu tidak akan pernah hilang. Ia akan selalu menunggu. Menunggu orang yang kesepian, yang penasaran, yang ingin ditemani. Dan siapapun yang menolak menerima kehadirannya, yang menolak karena rasa takut atau ingin melawannya, akan selalu merasa terganggu, akan selalu mendengar tetesan air itu, akan selalu merasakan tatapan mata merah itu. Dan sekarang, Alia tersenyum setiap kali mendengar tetesan air. Karena ia tahu, bahwa di balik mata merah itu, ada yang selama ini hanya ingin ditemani. Lanjutan dari ceritanya. Beberapa tahun kemudian, kisah Alia tentang penunggu sumur mulai menjadi legenda kecil di kalangan teman-temannya. Orang-orang yang awalnya takut mendengar ceritanya, kini mulai penasaran. Namun Alia selalu memperingatkan, jangan terlalu ingin tahu, jangan menoleh terlalu lama. Suatu malam, Alia kembali sendirian di apartemennya. Hujan turun deras, genangan air terbentuk di lantai. Tetesan air terdengar di seluruh ruangan, berirama, lembut tapi konsisten. Alia menatap permukaan genangan itu dengan tenang. Dan pantulan matanya sendiri muncul. Tetapi dari balik pantulan itu, sosok perempuan berambut panjang basah dengan mata merah muncul lagi. "Kau datang lagi," bisikan lembut terdengar, namun kali ini hangat, bukan menakutkan. Alia tersenyum, duduk di lantai, dan menatap mata merah itu tanpa rasa takut. "Aku di sini, dan aku menemanimu," katanya, pelan. Sosok itu menunduk sejenak, seolah lega. Air dari rambutnya menetes ke lantai, membentuk lingkaran yang perlahan memudar. Dan Alia menyadari sesuatu, penunggu sumur itu tidak pernah ingin menyakiti. Ia hanya ingin ditemani, dan orang-orang yang mampu berdamai dengannya, bisa merasa aman. Tetapi Alia juga tahu, tidak semua orang seberuntung dia. Bagi yang terlalu takut, terlalu penasaran, terlalu ingin melawannya, penunggu itu akan selalu menunggu. Di air, di pantulan, di genangan. Menunggu mereka yang kesepian, sampai mereka menoleh atau merasa tak bisa menolak kehadirannya.
Dan malam itu, Alia menatap pantulan mata merah itu lagi. Dan ia tersenyum lega, karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian, tapi juga tidak takut. Dan di telinganya terdengar lagi bisikan lembut. Akhirnya, aku ditemani. Lanjutan dari ceritanya, beberapa bulan setelah malam itu, Alia mulai merasakan sesuatu yang aneh tapi, tidak sepenuhnya menakutkan. Penunggu sumur itu seolah menjadi bagian dari kehidupannya. Suara tetesan air masih terdengar kadang-kadang, tapi tidak lagi membuatnya panik. Pantulan mata merah itu selalu hadir di permukaan air, di cermin, bahkan di genangan hujan di jalan. Dan Alia mulai mengerti satu hal, ia bisa berbicara dengan sosok itu tanpa takut. Suatu malam, saat Alia duduk di dekat jendela, menatap genangan air yang terbentuk dari hujan deras, sosok itu muncul lagi. Mata merah menatap lurus ke arahnya, rambut panjang basah meneteskan air ke lantai. Dan kali ini, sosok itu bergerak pelan, seperti ingin mendekat, tapi tanpa ancaman. Alia menelan ludah, tapi menatap balik. Aku tahu kau menungguku, katanya pelan, aku tidak takut, dan aku di sini menemanimu. Bisikan lembut terdengar, hampir seperti angin. Akhirnya, ada yang mengerti aku. Sejak malam itu, Alia merasakan kedamaian aneh. Penunggu sumur itu tidak lagi menakutinya. Tidak menyerang, tidak memaksa. Hanya hadir, menunggu, dan kadang membuatnya merasa tidak sendirian di malam yang sepi. Tetapi Alia tahu satu hal yang menakutkan. Bagi orang lain, yang kesepian, yang penasaran, atau yang menolak memahami. Penunggu itu tidak akan pergi. Ia akan selalu menunggu. Di pantulan air, di cermin, atau genangan kecil yang tenang. Dan siapapun yang menoleh, akan merasakan tatapan mata merah itu. Dan mendengar bisikan lembut yang selalu berulang. Aku hanya ingin ditemani, jangan pergi. Penutup. Baik. Berikut penutup untuk cerita horor, Penunggu Sumur Belakang Pesantren, yang panjang dan garis bawah 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 garis bawah. Halo guys, begitu kisah tentang penunggu sumur yang sudah kita ikuti bersama. Dari pesantren tua, sumur yang terlupakan, hingga pengalaman Alia di apartemen modern. Dari semua cerita ini, satu hal yang bisa kita ambil, penunggu itu bukan sekadar hantu yang menakutkan. Ia menunggu mereka yang kesepian, penasaran, atau ingin ditemani. Di sumur tua, di genangan air, di cermin, atau di pantulan sekecil apapun. Mata merahnya menatap dengan harap. Dan suara tetesan airnya, selalu mengingatkan kita bahwa kita tidak benar-benar sendiri. Jadi, guys, jika suatu malam kalian mendengar tetesan air di tempat yang seharusnya diam, atau melihat pantulan yang aneh di permukaan air atau cermin, ingatlah, terkadang yang menunggu bukan untuk menyakiti, tapi hanya ingin ditemani. Dan itulah akhir dari kisah penunggu sumur belakang pesantren. Semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Atau setidaknya, lebih waspada saat sendirian di malam hari.